Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis, yaitu untuk analisis korelasi. Apa korelasi itu? Korelasi itu adalah merupakan analisis yang akan digunakan untuk menguji keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini korelasi itu dilakukan pengujian atau melakukan penghitungan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini ada yang linear gitu ya, ada yang non linear. Nah, kita pelajari yang linear. Jadi ada koefisien korelasi linear atau R. Nah, ini mengukur kekuatan atau keeratan hubungan linear antara nilai kuantitatif X dan Y, ada dua variabel tadi ya, pada sampel yang berpasangan, sampel berpasangan. Nah, kalau dilihat scatter plotnya, scatter plot itu adalah titik-titik yang menunjukkan data dari X dan Y. Apabila dilihat hubungannya antara dua variabel itu, maka ada korelasi yang positif, di mana titik-titik hubungan antar dua variabel itu menunjukkan arah yang dari kiri bawah ke kanan atas. Bisa juga menunjukkan hubungan yang negatif, apabila arah titik-titiknya itu menunjukkan dari kiri atas ke kanan bawah. Namanya korelasi negatif. Yang ini yang dari kiri bawah ke kanan atas itu korelasi positif. Bisa juga tidak terdapat korelasi. Itu kalau R-nya itu sama dengan 0, itu artinya bahwa sebaran data hubungan antar dua variabel itu adalah tidak menunjukkan kejelasan arah gitu ya. Kalau yang negatif ya berarti R-nya negatif. Kalau yang positif ya R-nya positif. Nah, kemudian bisa juga hubungan antara X dan Y tadi, dua variabel tadi, X dan Y itu menunjukkan hubungan yang non linear. Kalau bentuknya misalnya adalah seperti ini. Ini hubungan non linear. Bisa negatif, bisa positif. Negatif itu kalau bentuknya seperti huruf U terbalik. Kalau positif itu berarti yang hurufnya seperti U yang seperti huruf V gitu ya, atau U ya. Nah, kemudian tadi koefisien korelasi linear, kita menghitung koefisien korelasi linear supaya tahu apakah terdapat hubungan yang positif atau hubungan yang negatif, atau tidak terdapat hubungan dari besaran koefisien korelasinya. Jadi koefisien korelasi linear R itu merupakan ukuran numerik dari kekuatan hubungan antara dua variabel yang mewakili data kuantitatif. Jadi selalu bahwa data yang digunakan itu adalah data sampel berpasangan atau data bivariat. Ada dua variabel gitu ya. Kemudian kita menghitung nilai R-nya, kemudian dengan menggunakan nilai R itu kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa ada atau tidak korelasi linear antara dua variabel tersebut. Nah, persyaratannya sekarang, pertama sampel data itu berpasangan antara X dan Y gitu ya. Kemudian sampelnya adalah simple random sampling dari data kuantitatif. Data kuantitatif itu berarti data yang berasal dari perhitungan, dari pengukuran gitu ya, perhitungan. Kemudian memeriksa scatter plotnya tadi bahwa titik-titik tersebut menunjukkan pola garis yang lurus. Kemudian usahakan bahwa outlier itu harus dihapus jika diketahui terdapat kesalahan.
Outlier itu adalah data yang unik, data yang berbeda, sangat berbeda dengan data-data yang lain yang berpasangan tadi. Nah, ini akan berdampak pada besaran dari koefisien korelasinya apabila terdapat outliernya, sehingga disarankan untuk tidak terdapat outlier. Kemudian, nah ini adalah rumus koefisien korelasi linear. Koefisien korelasi linear itu disebut juga person product moment koefisien, karena yang mengembangkan itu adalah Karl Pearson pada tahun 1857 sampai 1936. Nah, ini adalah rumusnya. N itu ukuran sampelnya, sigma itu berarti penjumlahan, X itu variabel X, Y itu variabel Y, kemudian ini adalah ada akar dan seterusnya. Nah, ini adalah rumusnya, tinggal nanti kita menghitungnya apabila datanya diketahui. Kemudian, nah ini tadi ya. Ini kita lanjut saja. Kemudian R itu simbol tadi ya, koefisien korelasi linear untuk data sampel. P ini adalah untuk data populasi. Nah, sifat dari koefisien korelasi linear itu adalah bahwa nilai koefisien korelasi linear itu adalah antara min 1 sampai dengan 1. Nilai R itu antara min 1 sampai dengan 1. Min 1 itu kalau terdapat keeratan hubungan yang sangat erat, yang sempurna gitu ya, tetapi berlawanan arah, itu min 1. 1 itu berarti ada keeratan hubungan yang sempurna yang positif. Kemudian jika semua nilai dari kedua variabel itu dikonversi ke skala yang berbeda atau nilai X tidak berubah, nilai X-nya, nilai R-nya itu tidak berubah. Artinya adalah jika X-nya itu ditukar dengan Y, Y itu ditukar dengan X, tidak akan merubah. Yang tadinya X diganti Y, yang tadinya Y diganti X, nah itu tidak akan merubah nilai R-nya. Atau misalnya yang tadinya itu dalam satuan rupiah kemudian diubah dalam nilai yang berbeda. Untuk yang nomor 2 ini itu tidak akan merubah tingkat R-nya tidak akan berubah gitu ya. Yang ini apabila X-nya tadi ditukar dari X ke Y, Y ke X, itu tidak akan berubah juga. Nah, R tadi mengukur kekuatan atau keeratan hubungan linier. Nah, tadi dikatakan bahwa mestinya tidak ada outlier. Kenapa? Karena R ini sangat sensitif terhadap outlier. Jadi kalau nilainya besar kemudian ada satu yang sangat kecil, maka akan berdampak pada R-nya akan menurun. Kemudian kalau yang lainnya itu kecil nilainya, kemudian ada data yang nilainya itu sangat besar, maka akan berdampak pada besaran koefisien korelasinya. Nah, ini pengelompokan dalam pengertian koefisien korelasi tadi ya. Sangat kuat. Ini dulu ya, tadi kan nilainya dari min 1 sampai dengan 1. 1 itu korelasi positif yang sempurna, min 1 itu korelasi negatif yang sempurna gitu. Negatif itu berarti berlawanan gitu ya antara X dan Y. Jika X meningkat, Y-nya menurun. Jika Y-nya meningkat, X-nya menurun gitu ya. Kemudian 0, jika koefisien korelasinya itu sama dengan 0, maka artinya tidak ada korelasi. Nah, antara 0 sampai 0,5 itu berarti ada korelasi positif tetapi lemah.
korelasinya sedang itu ya sekitar 0,5. Kuat itu berarti antara 0,5 sampai dengan 1. Nah, ini yang lebih detail lagi untuk pengelompokannya ya. Jika nilai koefisien korelasinya itu 0,8 sampai 1 sangat kuat, 0,6 sampai kurang dari 0,8 itu kuat, dan seterusnya sampai yang sangat rendah itu jika kurang dari 0,2. Nah, kemudian ada interpretasi untuk R, yaitu ada R kuadrat. Jadi kalau R dikalikan dengan R maka akan sama dengan R kuadrat. Itu diartikan, atau kalau istilahnya juga ada disebut koefisien determinasi. Maka R kuadrat itu menunjukkan proporsi, persentase, variasi gitu ya dalam Y yang dijelaskan oleh hubungan linear antara X dan Y. Jadi hubungan antara X dan Y itu mampu menjelaskan berapa persen variasi dari hubungan tersebut. Nah, sisanya gitu ya, sisanya kan tadi kan 100% ya. Kalau persen tuh berarti kalau misalnya R kuadratnya itu 60%, nah berarti yang 40% itu hubungan Y itu tidak dijelaskan oleh hubungan dengan X gitu ya, variasi dari hubungan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita melihat kasus ya, jika ada penelitian tentang variabel X yaitu untuk ukuran sepatu dan Y itu adalah tinggi badan. Ada 5 pasang data, N-nya berarti 5 ukuran sampelnya ya. Untuk mengklaim, jadi gunakan nilai sampel berpasangan tadi, ini adalah pasangannya gitu ya. Ini adalah ukuran sepatu, dan ini adalah tinggi badan, ini adalah datanya berpasangan gitu. Nah, udah diasumsikan bahwa si sampelnya untuk memenuhi ini menggunakan simple random sampling, datanya kuantitatif karena hasil pengukuran. Kemudian scatter plotnya sudah menunjukkan garis yang lurus. Nah, kemudian tidak terdapat outlier. Nah, kemudian kita menghitung R supaya memudahkan proses perhitungan. Maka ini adalah ukuran sepatunya X, Y itu tinggi badan. Kita jumlahkan maka akan ketemu sigma X, Y kita jumlahkan maka akan ketemu sigma Y. Kemudian X kuadrat berarti X ini kali X juga akan ketemu ini. Kemudian Y kali Y akan ketemu Y kuadrat. Kemudian X kali Y akan ketemu ini X kali Y. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Nah, akan ketemu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, kemudian sigma X kali Y. Nah, kemudian masuk ke rumus koefisien korelasi. N-nya tadi 5, sigma X, Y-nya tadi adalah ini angkanya. Kemudian sigma X-nya adalah ini, sigma Y-nya adalah ini. Kemudian N-nya 5, sigma X kuadratnya adalah ini. Kemudian sigma X dikuadratkan, akar ya, ini juga akar, ini ketemulah setelah dihitung. Hati-hati menghitungnya, Anda harus paham yang mana yang didahulukan antara perkalian dengan pengurangan gitu ya. Nah, ini supaya Anda tidak salah menghitung nanti. Nah, setelah dihitung maka ketemu 0,591. Nah, ini merupakan angka koefisien korelasi 0,591. R-nya 0,591. Sehingga kalau R kali R ketemu koefisien
R kuadrat ini koefisien determinasi ketemunya 0,349281 kalau dibulatkan ya, misalnya 0,35 atau 0,349 atau 34,9%. Nah, artinya adalah apa? Bahwa 34,9% variasi yang dijelaskan oleh hubungan linier antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, jadi ada 34,9% variasi yang dijelaskan oleh hubungan antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, sisanya ternyata lebih besar gitu ya, bahwa 65,1% variasi itu tidak mampu dijelaskan oleh hubungan keduanya. Artinya bahwa ukuran sepatu itu bisa jadi dijelaskan oleh akan lebih besar apabila dihubungkan dengan faktor yang lain, bukan tinggi badan. Tinggi badan juga akan lebih besar keeratan hubungannya kalau tidak dengan ukuran sepatu gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan pengujian hipotesis untuk analisis korelasi. Apa sih hipotesis itu? Nah, hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai suatu parameter populasi. Parameter populasi itu hasil-hasil perhitungan dari populasi gitu ya, yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Uji hipotesis atau dikenal juga uji signifikansi itu adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya itu harus ditolak. Ya, kita lanjutkan dulu supaya Anda lebih paham ya. Nah, harus diperhatikan juga pada saat kita itu melakukan pengujian hipotesis, sebelum prosedur dan perhitungan, maka mesti dipastikan dipertimbangkan ya konteks datanya, sumber datanya, metode pengambilan sampelnya itu harus tepat ya dalam untuk mendapatkan data sampel. Nah, prosedur pengujian hipotesis itu ada 8 tahapan, ada 8 langkah. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu adalah yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita membuat klaim gitu ya. Jika melakukan penelitian dan ingin menggunakan uji hipotesis untuk mendukung klaim yang dibuat, maka klaim tersebut harus dinyatakan sehingga menjadi hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita menyatakan klaim. Klaimnya apa? Anda itu mau menganalisis apa gitu ya? Apa yang akan dianalisis atau dilakukan pembuktian. Nah, ini misalnya ada beberapa contoh ya, ini masing-masing ada analisis yang berbeda-beda ini dari contoh-contoh ini. Tapi kita mau yang biru ini melakukan pengujian hipotesis korelasi atau hubungan keeratan hubungan ya. Misalnya nih kita mau menguji apakah benar nih proporsi atau persentase pria lebih banyak yang menyukai Dewi Persik daripada proporsi wanita nih misalnya ya, itu klaimnya. Kemudian apakah klaim rata-rata satu botol sabun cair itu tidak sama dengan 100 ml. Nah misalnya kita nggak yakin apa iya sih 100 ml gitu kan. Nah kemudian contoh yang lain lagi,
kita akan membuktikan apakah rata-rata generasi milenial itu memiliki kesukaan atau selera makanan tradisional yang berbeda dibandingkan rata-rata generasi X, misalnya seperti itu. Ada dugaan gitu ya, bahwa ada perbedaan selera nih gitu. Kemudian terdapat perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan sesudah libur tahun baru. Nah, ini untuk yang keuangan ini juga menarik. Kemudian, apakah terdapat keeratan atau korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi badan? Kemudian, apakah harga mangga berpengaruh negatif terhadap permintaan mangga? Nah, misalnya ini. Nah, ini hubungan korelasi, ini nanti untuk analisis regresi, ini untuk uji beda before and after, ini untuk uji beda apabila populasinya berbeda, ini untuk uji beda rata-rata ya, tiga-tiga ini untuk uji beda rata-rata terhadap suatu nilai. Nah, ini uji beda proporsi, pengujian hipotesisnya. Kita mau yang lihat yang biru ini ya. Kemudian tadi kan langkahnya berarti kita membuat klaim. Klaimnya adalah terdapat hubungan yang erat, nah, atau korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita menyatakan klaim alternatif. Klaim alternatif itu adalah klaim menyatakan klaim yang berbeda atau bertentangan dengan pernyataan pada klaim yang pertama tadi, pada langkah yang pertama. Tadi kan proporsi pria lebih suka. Nah, berarti klaimnya yang kedua yang berbeda itu adalah pria lebih sedikit atau sama banyak yang menyukai Dewi Persik daripada proporsi wanita. Rata-rata isi botol sabun cair sama dengan, nah itu kan beda sama yang berbeda tadi ya, 100 ml. Yang lainnya juga, ini rata-rata generasi milenial memiliki selera makanan tradisional yang sama dibandingkan generasi X. Tidak terdapat perbedaan rata-rata saham sebelum dan sesudah libur tahun baru. Kemudian untuk yang akan kita analisis ini, tidak terdapat hubungan yang erat antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, ini tidak terdapat. Kalau tadi kan di sini kan terdapat hubungan, itu klaim yang pertama. Nah, klaim yang alternatifnya tidak terdapat hubungan. Nah, untuk harga mangga tadi berpengaruh positif atau tidak berpengaruh terhadap permintaan mangga. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah kita menyatakan hipotesis, membuat hipotesisnya ya. Hipotesis itu ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif. Yang kita buat terlebih dahulu adalah hipotesis 0. Hipotesis 0 dilambangkan dengan H0 atau HO. H0 gitu ya. Adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. H0 itu diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesuai pengujian. Nah, ini yang Anda mesti perhatikan, bahwa dalam hipotesis 0 itu selalu ada implikasi, tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau sama dengan. Nah, itu tertulisnya seperti itu ya. Jadi ada pernyataan di dalam hipotesis 0 itu adalah tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Ini pernyataan ini tergantung dari analisisnya ya. Sesudah pengujian akan dapat diketahui apakah menerima H0 atau menolak H0. Apabila H0 tidak ditolak atau diterima, itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan untuk menolak H0. Jadi kalau H0 itu tidak ditolak atau diterima gitu ya, H0 diterima, itu artinya bahwa data sampel itu tidak cukup bukti
yang meyakinkan untuk menolak H0. Ya, jadi kemudian kalau proporsi ini kan berarti H0-nya proporsi pria sama dengan proporsi wanita. Proporsi pria yang menyukai Dewi Persik sama dengan proporsi wanita, misalnya seperti itu ya. Atau proporsi pria dikurangi proporsi wanita sama dengan 0. Nah, itu adalah H0-nya. Kemudian rata-rata isi botol sabun sama dengan 100 ml. Nah, kalau rata-rata itu simbolnya mu gitu ya. Jadi H0 itu adalah mu sama dengan 100 ml. Kemudian kalau membandingkan tadi antara generasi milenial dan generasi X, nah itu mu generasi milenial sama dengan mu generasi Z. Generasi X ya, sorry ini generasi milenial dan generasi X kok Z, mohon maaf ya. Tidak terdapat perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan sesudah liburan. Nah, mu ST min 1 sebelum ya, kemudian mu ST itu berarti sesudahnya gitu ya, atau H0 itu sama dengan mu ST min 1 min mu ST sama dengan 0. Nah, gitu. Tidak terdapat hubungan yang erat antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Berarti H0 itu sama dengan pi, nah sama dengan 0. Simbol untuk korelasi untuk populasi itu pi ya. Kalau regresi, misalnya ini harga mangga tidak berpengaruh terhadap permintaan mangga, maka H0.2 B, simbolnya B sama dengan 0 atau beta sama dengan 0. Nah, kemudian hipotesis alternatif itu apa? Nah, langkah ketiga itu menyatakan hipotesis alternatif untuk yang B. Simbolnya itu bisa H1 kalau ada dua hipotesis, kemudian H2 gitu ya, H3 dan seterusnya, atau HA, H alternatif atau HA besar. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 itu adalah ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, maka pasti H alternatifnya diterima gitu. Kalau H0-nya diterima, maka HA-nya ditolak. Jadi HA itu adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa parameter memiliki nilai yang berbeda dari hipotesis 0. Jadi pasti bertentangan antara H0 dan HA. HA itu memiliki tanda yang berbeda. Jadi bentuk simbolis dari hipotesis alternatif harus menggunakan salah satu dari simbol ini, tidak sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. Tidak boleh lebih kecil atau sama dengan, atau tidak boleh lebih besar atau sama dengan. Tidak boleh ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya itu berarti menjadi H0 gitu kan, sama dengan kan kalau H0 gitu ya. Jadi tidak boleh ada sama dengannya untuk H alternatif. Nah, ini sehingga tadi kalau pria lebih suka Dewi Persik daripada wanita, ya probabilitas pria lebih besar, atau PP min PW sama lebih besar 0. Nah gitu. Rata-rata isi botol cair tidak sama dengan tadi kan tidak sama ya, itu berarti tidak sama. Nah ini memiliki selera yang berbeda. Nah simbolnya seperti ini. Korelasi, tidak terdapat korelasi, tidak terdapat apa namanya, terdapat hubungan yang erat. Nah ini salah nih Bu, mohon maaf ya. Harga mangga berpengaruh negatif. Nah ini simbolnya.
Kalau ini berarti terdapat hubungan yang erat antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Sorry, ini tidaknya dihapus ya. Ya. Nah, ini kemudian pada saat pengujian itu, maka antara H0 dan HA itu digabung menjadi satu. Ini langkah yang ketiga tadi ya. Tidak dipisah-pisah tadi, tapi langsung digabung. Jadi yang tadi itu digabung. Terdapat keeratan hubungan antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Jadi H0-nya pi sama dengan 0, HA-nya pi tidak sama dengan 0. Nah, dari hitungan yang tadi gitu ya, tadi kan ketemu R-nya 0,591 pada halaman 14 sampai 16 tadi ya. Pada saat kita melakukan penghitungan koefisien korelasi tadi kan ketemunya R-nya 0,591. Kemudian kita gunakan tingkat signifikansinya 0,05. Apa tuh tingkat signifikansi? Nanti kita lihat ya. Nah, tadi kalau korelasi tapi tadi kan simbolnya pi ya untuk populasi. Pi sama dengan 0 itu berarti tidak terdapat korelasi linier. Pi tidak sama dengan 0 berarti terdapat korelasi linier. Itu untuk H0-nya, ini untuk H1-nya. Jadi langkah satunya misalnya kita mengklaim bahwa ada korelasi linier antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Berarti pi tidak sama dengan 0. Langkah kedua, klaim alternatifnya berarti yang berbeda dengan klaim yang pertama, berarti tidak ada korelasi. Pi sama dengan 0. Kemudian langkah ketiganya ya berarti kita membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya gitu ya. H0 itu berarti pi sama dengan 0, tidak terdapat korelasi. H1 pi tidak sama dengan 0, tidak terdapat terdapat korelasi linier. Itu langkah ketiga ya. Nah, kemudian langkah keempat, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi atau significance level itu dilambangkan dengan alfa. Itu adalah probabilitas bahwa uji statistik akan terletak di critical region ketika menolak hipotesis 0 tersebut benar. Ketika menolak hipotesis 0 itu tersebut benar. Nah, disebut juga tingkat ketidakyakinan atau disebut juga confidence level. Jadi confidence level itu adalah untuk confidence interval menjadi probabilitas 1 min alfa. Nah, alfa itu biasanya atau tingkat signifikansi itu digunakan 0,05, 0,01 atau 0,1 gitu ya. Nah, kita jelaskan supaya lebih jelas gitu ya, bahwa untuk korelasi itu kan nilainya antara min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, sepanjang min 1 sampai dengan 1 itu menunjukkan kemungkinan atau probabilitas terjadi korelasi, terjadi keeratan hubungan antara X dan Y. Itu adalah tadi ya, itu adalah dari min 1 sampai dengan 1. Itu kan kemungkinannya ada berbagai kemungkinan, bisa jadi kemungkinannya itu 1, bisa jadi kemungkinannya itu adalah atau probabilitasnya itu adalah min 1, bisa jadi 0, bisa jadi adalah negatif, bisa jadi adalah positif gitu ya. Nah, itu adalah probabilitas terjadinya korelasi dari min 1 sampai dengan 1 ya kan, besarannya. Nah, namun ada kemungkinan bahwa ada ketidakcukupan data untuk terjadinya keeratan hubungan yang sepenuhnya. Yang sepenuhnya itu yang full 1 sempurna atau min 1 sempurna gitu ya. Nah, sehingga disebut tingkat ketidakyakinan atau tingkat
signifikansi atau alfa. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis gitu kan, bahwa bisa jadi tidak sepenuhnya terdapat korelasi yang erat gitu, tetapi ada korelasi sih gitu ya, tapi besarannya tidak sepenuhnya, tidak 100% gitu ya gitu. Sehingga apabila tidak terdapat data yang cukup tadi, maka ada batasannya, yaitu berapa? Yaitu 0,05 atau 0,01 atau 0,1 tadi gitu ya. Gitu. Sehingga batasnya itu adalah tingkat signifikansi itu adalah 0,05. Nah, dari keseluruhan 100% gitu kan. Nah, apabila nanti hasil koefisien korelasinya itu terletak di daerah yang hijau ini, berarti apa? Berarti kalau di daerah yang hijau ini tingkat signifikansinya, tingkat ketidakyakinannya akan melebihi 0,05 gitu atau 5% gitu. Nah, tetapi kalau letaknya ada di daerah yang merah ini, berarti apa? Berarti tingkat signifikansinya akan nilainya gitu ya, akan lebih kecil dari 0,05. Sehingga tingkat signifikansi ini digunakan sebagai patokan bahwa tingkat ketidakyakinan yang paling besar itu adalah 5% atau 0,05. Artinya bahwa boleh kalau kita mau mengatakan bahwa terdapat keeratan hubungan gitu ya, maka patokannya adalah tingkat signifikansinya itu adalah 0,05 gitu. Nah, kita cari nanti, kita lanjutkan dulu supaya kita nggak bingung ya. Nah, kemudian kita menentukan critical value-nya. Critical value itu apa? Ada critical region, ada critical value. Critical region itu adalah himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan kita ini menolak hipotesis 0. Jadi yang ada di daerah yang berbayang warna merah kalau digambar gitu ya. Kemudian ada critical value. Critical value itu adalah nilai apapun yang memisahkan antara critical region yang warna merah tadi dari nilai uji statistik yang tidak mengarah pada penolakan hipotesis 0. Nilai kritis itu tergantung pada sifat hipotesis 0, distribusi sampling yang berlaku, dan tingkat signifikansi alfa. Nah, kita lihat misalnya nih, kalau tadi kan alfanya kan 0,05 itu adalah ada yang di di daerah yang merah ini gitu ya. Nah, ini juga merupakan critical region. Nah, kemudian critical value itu adalah kalau ini alfanya itu 0,05 gitu ya, maka kemudian kita mencari critical value ini. Critical value ini kita mencarinya menggunakan tabel critical value of the Pearson correlation coefficient. Nah, ini di sini ada n itu berarti ukuran sampelnya. Kemudian ini adalah alfa, tingkat signifikansinya. Di sini ada 0,05 dan 0,01. Nah, cara menghitung, mencarinya adalah kita cari tadi n-nya itu kan ukuran sampel ya. N-nya itu ada 5. Kemudian
tingkat signifikansinya tadi menggunakan 0,05. Nah, akan ketemu 0,878. Nah, 0,878 ini menunjukkan critical value. Critical value pada alfa 0,05 atau 5%. Nah, critical value pada alfa 5%. Nah, berarti apa artinya? Artinya adalah bahwa ini itu batas antara menolak H0 dan menerima H0 ya. Ini menerima H0, daerah hijau ini adalah daerah menerima H0. Daerah yang merah itu adalah daerah yang menolak H0. Menolak H0 berarti menerima H0. Nah, batasnya itu adalah critical value ini. Critical value pada alfa 0,05. Nah, kemudian tadi kita menghitung R, koefisien korelasinya kan ketemu 0,591. Letaknya ada di mana? Gitu kan? Kita membandingkannya dengan dengan R critical value-nya 0,878. Nah, kalau letaknya, nah ini nanti kita lanjutkan dulu, kita baru sampai critical value ya. Jadi sekali lagi alfa 0,05 itu menunjukkan bahwa ini berarti luas yang di hijau itu adalah 95% gitu ya. Sehingga ini adalah 5%, alfanya 5%. Alfa 5% itu berarti menunjukkan tingkat signifikansi gitu ya. Dan itu juga menunjukkan critical region. Critical region, daerah kritis gitu. Nah, batasnya itu adalah critical value. Critical value-nya itu adalah 0,878. Itu adalah batas apakah nantinya itu H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Kalau dia menerima H0 berarti menolak H1. Kalau dia itu menolak H0 berarti menerima H1 gitu ya. Nah, baru sampai di sini. Nah, ini mencarinya. Kemudian kita lanjut dulu langkah kelima ya. Tadi udah, ini kan langkah kelima ya, bahwa tadi critical value-nya ketemu 0,878. Tadi kan N-nya 5, alfanya 0,05 ya. Nah, kemudian menentukan dan melakukan uji statistik. Tadi kita udah duluan melakukan uji statistik ya, yaitu uji R, koefisien R. Uji statistik ini untuk setiap analisis yang berbeda, maka pengujiannya berbeda. Kalau korelasi ya pakai koefisien korelasi R. Kalau regresi ya nanti ada perhitungan yang berbeda. Uji beda rata-rata ya berbeda lagi gitu ya. Nah, kemudian tadi kan rumusnya ini, bahwa koefisien korelasi linear itu adalah rumusnya ini gitu kan, produk momen ya. Kemudian setelah dihitung tadi kan ketemu 0,591, sehingga uji statistik R-nya 0,591. Kemudian langkah berikutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan tadi bisa menolak H0 atau gagal menolak H0, artinya menerima H0. Kalau menolak H0 berarti menerima H alternatif. Kalau menerima H0 berarti menolak H alternatif gitu ya. Sehingga bisa juga kita mengartikannya, kita menjelaskannya, jika uji statistik termasuk dalam critical region, jika uji statistik termasuk dalam critical region itu yang merah tadi, maka reject H0, menolak H0 dan menerima H alternatif.
Jika uji statistik tidak termasuk dalam critical region di daerah merah, tapi letaknya ada daerah hijau, maka apa? Berarti gagal menolak H0 atau menerima H0 sehingga menolak H alternatif. Nah, kita lihat ini kan sama ya. Jadi jika R, nah ini untuk korelasi, jika koefisien korelasi mau itu positif mau itu negatif, itu jika lebih besar dari critical value tadi yang batas tadi yang ada di tabel tadi ya, 0,878 tadi dari tabel, jika lebih besar tadi dari critical value, maka menolak H0, artinya bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim korelasi linier. Nah, gitu. Sebaliknya, jika R tadi positif atau negatif gitu ya, koefisien korelasi hasil statistik pengujian statistik tadi jika lebih kecil atau sama dengan critical value R tabel tadi gitu ya, maka gagal menolak H0. Gagal menolak H0 artinya adalah menerima H0 dan menolak H1 gitu ya. Ya, ini sama juga. Nah, kita lihat tadi hasilnya. Tadi kan R tabelnya atau critical value-nya pada alfa 0,05 itu kan 0,878. Letaknya ada di sini nih, batasnya. Batas apa sih? Batas untuk menolak H0. Menolak H0 itu di sebelah kanan dan menerima H1 berarti, atau daerah hijau ini yang tengah ini adalah menerima H0 dan menolak H1. Nah, sekarang kita lihat koefisien korelasi dari hasil perhitungan tadi ketemunya berapa? Oh, 0,591. 0,591 letaknya di mana? Dari critical value ini, apakah di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya? Oh, di sebelah kirinya gitu ya, positif soalnya kita melihatnya hanya di sini bukan yang di kiri ya. 0,591 letaknya di sini. Artinya apa? Lebih kecil dari critical value gitu ya, dari critical value. Berarti apa artinya? Artinya menerima H0 dan menolak H1. Nah, gitu. Menerima H0 dan menolak H1. Gitu. Tadi kan menghitungnya dari sini ya. Jadi langkah ke-7 pengambilan keputusannya tadi, uji statistiknya tadi R sama dengan 0,591. Critical value-nya tadi 0,878. Ini dicari dari apa? Dari R tabel tadi, ya kan? N-nya 5 dan alfanya 0,05. Ternyata uji statistik R-nya lebih apa? Lebih kecil dari critical value. Maka apa? Gagal menolak H0. Artinya apa? Artinya menerima H0. Menolak H1 gitu ya, menolak H1. Apa maknanya? Nah, kita memberi makna itu nggak hanya menyebut bahwa tolak hipotesis 0 atau gagal menolak hipotesis 0, enggak, tapi kita juga harus menjelaskan apa artinya di sebalik menolak H0 itu gitu ya, atau menerima H0 itu apa maknanya gitu. Nah, kita katakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim korelasi linier antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Artinya apa? Bahwa ukuran sepatu yang besar itu tidak berhubungan dengan tinggi badan seseorang. Nah, seseorang yang tidak terlalu tinggi bisa jadi ukuran sepatunya lebih besar daripada seseorang yang lebih tinggi gitu. Itu artinya bahwa tidak ada hubungan yang erat antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, sekarang untuk latihannya Anda silahkan melakukan perhitungan kayak contoh tadi gitu ya.
Untuk kasus yang beda, ini kasusnya unik, yaitu harga pizza apakah berhubungan erat dengan tarif kereta bawah tanah. Nah, dengan tingkat signifikansinya 0,05. Nah, ini datanya. Nah, silakan Anda hitung, kemudian Anda lakukan tahap 1 sampai tahap 8 tadi ya. Oke, selamat belajar. Semoga Anda memahaminya dengan baik. Apabila tidak, ya ada diskusi nanti di WA group. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.